Audiobook kali ini ialah dongeng kelima yang menceritakan tentang kisah kerajaan-kerajaan Islam di Maluku yang terpengaruh oleh dongeng-dongeng tasawuf sufi kaum Syiah, yang semua itu dipaparkan secara lengkap oleh Buya Hamka di dalam buku Pembendaharaan Lama ini. Saksikan tulisan ini, bacaan audiobook ini, agar kita bisa menambah referensi kita berpikir untuk membendung cara berpikir agama-agama yang diciptakan berdasarkan dongeng-dongeng, baik dongeng sufi maupun dongeng kaum Syiah yang selalu membolak-balikan sejarah yang tidak masuk akal. Simaklah audiobook dongeng kelima dari Perbendaharaan Lama Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka, yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bab-bab berikutnya, sampailah kita ke bab tentang dongeng-dongeng tasawuf yang dimasukkan ke dalam agama untuk mempertuhankan tokoh-tokoh atau raja-raja. Memasuki dongeng kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng kelima. Sekarang mari kita berpindah pula ke Indonesia bagian timur yang jauh, yaitu Maluku. Di sanalah terdapat 4 kerajaan yang sejarahnya telah sama tuanya dengan sejarah Melayu Malaka, yaitu Kerajaan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo. Disebut juga kerajaan-kerajaan di Maluku Utara. Nama kerajaan-kerajaan Islam di Maluku yang 4 ini menjadi sangat masyhur karena sejak agama Islam masuk ke dalam daerah itu pada abad ke-15, mereka telah menyambut dan menyiarkan Islam dengan baik. Setelah bangsa Portugis sampai pula ke sana, terkenalah perjuangan raja-raja di sana menegakkan Islam dan berperang dengan Portugis, sampai Sultan Khairun mati syahid karena dikhianati Portugis, dan sampai pula putranya Babuloh berjuang menuntut balas kematian sang ayah dengan gagah perkasa. Di dalam sejarah dan silsilah keturunan raja-raja Maluku Utara disebutkan bahwa keempatnya adalah dari satu turunan. Sebelum bangsa-bangsa asing masuk ke dalam daerah itu 900 tahun yang lalu, baik Spanyol atau Portugis, Inggris dan Belanda, pada pulau-pulau itu telah berdiri juga 4 buah kerajaan yang diperintah oleh raja-raja dari suatu keturunan. 1. Tidore, diperintah oleh sultannya yang pertama bernama Syahadat. 2. Sultan Ternate, yang pertama ialah Masyur Halamo. 3. Sultan Bacan, yang pertama ialah Kacil Buka. 4. Sultan Jailolo, yang pertama ialah Darajati. Ibu negeri kerajaan Tidore yang pertama ialah Duko. Ibu negeri kerajaan Ternate yang pertama ialah Gapi. Ibu negeri kerajaan Bacan yang pertama ialah Sek. Ibu negeri kerajaan Jailolo yang pertama ialah Tuana Me. Di dalam pepatah adat tua Maluku disebutkan
malaku kieraha malimau duka segati se tuan name. Disebutkanlah dalam catatan silsilah itu bahwa Raja 4 saudara itu berasal dari satu ayah dan satu ibu. Ayah mereka ialah Tuan Syekh Ja'far Shadiq, keturunan Nabi Muhammad SAW yang datang ke negeri Maluku pada 10 Muharram 470 Hijriah dan nikah dengan seorang tuan putri berasal dari khayangan atau bangsa-bangsa dewa, Putri Nurus Safa. Tahun 470 Hijriah bertepatan dengan sekitar tahun 1080 Masehi, jadi sudah 900 tahun. Dijelaskan benar dalam catatan silsilah raja-raja keempat negeri itu bahwa Ja'far Shadiq itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Apabila ditilik kepada sejarah yang jelas, yang bersilsilah dan dapat dipertanggungjawabkan, cucu Rasulullah SAW, Ja'far Shadiq adalah imam ke-8 imam ke-6 yang diakui dalam rangkaian imam-imam dalam mazhab Syiah. Ja'far Shadiq, imam ke-6, putra dari Muhammad Al-Baqir, imam ke-5, putra dari Ali Al-Asghar Zainul Abidin, imam ke-4, putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, imam ke-3, dan Husain adalah saudara dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, imam kedua, putra dari Ali bin Abi Thalib, sahabat dan menantu Rasulullah SAW yang dipandang oleh kaum Syiah sebagai imam pertama dan diakui oleh ahlu sunnah sebagai khalifah Rasulullah SAW yang keempat. Ja'far Shadiq lahir pada tahun 83 Hijriah dan wafat pada tahun 48 Hijriah. Ibunya adalah Farwah, anak perempuan dari Qasim, anak dari Muhammad, dan Muhammad ini anak dari Abu Bakar, sahabat Nabi SAW yang terkenal bergelar Siddiq. Salah satu sebab ia bergelar Siddiq karena menghormati akan gelar datuk neneknya, Sayyidina Abu Bakar. Niscaya sudah dapat ditaksir sendiri oleh pembaca bahwa Ja'far Shadiq yang disebut nenek dari raja-raja 4 saudara, 4 kerajaan di Maluku Utara itu bukanlah Ja'far Shadiq imam Syiah yang ke-6. Sebab Imam Ja'far Shadiq telah wafat pada tahun 1408 Hijriah atau tahun 765 Masehi. Beliau meninggal di kota Madinah dan berkubur di padang pekuburan Baqi' yang terkenal. Padahal Ja'far Shadiq, nenek raja-raja Maluku itu, datang ke Maluku pada 10 Muharram 470 Hijriah. Artinya jarak zamannya ialah 322 tahun. Rupanya mengambil nama Ja'far Shadiq menjadi kesukaan benar pada waktu itu, sebab di antara imam-imam Syiah yang 12, Ja'far Shadiq adalah paling istimewa. Beliau di antara imam-imam Syiah yang paling alim. Bahkan imam-imam mazhab yaitu Hanafi dan Imam Malik sejaman dengan dia, meskipun tidak menjadi penganut dari paham politiknya. Sekarang menjadi soal, apakah sudah ada orang Arab datang ke daerah Maluku 900 tahun yang lalu? Di zaman hidupnya Imam Al-Ghazali di abad yang kelima dari hijrah Nabi SAW atau abad ke-11 bilangan Masehi, menilik kepada berita-berita yang dibawakan oleh pengembara-pengembara Arab di zaman itu. Di antaranya berita dari pengembara Al-Mas'udi, orang Arab memang telah sampai jauh ke bagian timur ini pada abad ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Sebelum penjajahan Portugis, orang Arablah yang memegang kendali perniagaan di Selat Melaka sampai ke Tiongkok. Di Kanton telah didapati pos-pos perniagaan orang Arab. Disebutnya nama-nama negeri sebagai Syarbazah, yaitu Sriwijaya, Dana Kataha, yaitu Kedah. Dalam cerita Sinbad si pelaut disebut pula pulau yang bernama Waka-Waka. Keras dugaan bahwa Waka-Waka itu ialah pulau Fak-Fak. Mungkin memang telah ada orang Arab sampai ke Maluku dalam tahun 470 Hijriah. Lalu mereka menikah dengan seorang perempuan anak negeri
Akan tetapi karena beliau itu telah pergi atau mati di tempat itu juga, padahal belum sempat menyiarkan agama Islam dengan luas, anak-anaknya kembali kepada hidup jahiliyah. Akan tetapi kemungkinan-kemungkinan dan teori-teori yang dapat disusun seperti itu amat berbeda jalannya dengan silsilah keturunan raja-raja Maluku itu. Disebutkan dalam silsilah itu demikian: 1. Sayyidina awal wal akhir zaman Nabiuna Muhammad SAW. 2. Siti Fatimah Az-Zahra. 3. Syed Imanul Husin. 4. Sayyidal Zainal Abidin Syed Zainal Abidin. 5. Sayyidina Ali. 6. Syed Muhammad Al-Baqir. 7. Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq. Teranglah dalam silsilah ini diusahakan penyusunnya agar Ja'far Shadiq yang datang ke Maluku tahun 470 Hijriah, beliau telah syahid. Ja'far Shadiq imam kaum Syiah yang ke-6 itu. Dikatakan pula bahwa selain dari putranya, laki-laki yang 4 orang yang masing-masing menjadi raja di Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo, beliau pun beranak pula 4 seorang putri. Disebut namanya satu demi satu: Cita, Dewi, Syadnawi, dan Syarharnawi. Dikatakan bahwa ibu mereka adalah dewa, yaitu Putri Nurus Safa yang turun dari Kayangan. Dengan mengatakan bahwa beliau cucu Nabi Muhammad SAW itu nikah dengan dewa, jelas sangat betapa kepercayaan kuno terhadap dewa disatukan dengan kepercayaan kaum Syiah memuja imam. Baru-baru ini saudara Salihin dalam menguraikan riwayat Sunan Kudus dalam sebuah risalah kecil dan disambung lagi dalam majalah Panji Masyarakat bahwa Sunan Kudus pun bernama Ja'far Shadiq. Kemudian itu disusun pula silsilah keturunannya. 1. Nabi Muhammad SAW. 2. Ali suami Fatimah. 3. Syed Hussein. 4. Zainal Abidin. 5. Zainul Alim. 6. Zaini Al-Kubra. 7. Zaini Al-Husain. 8. Maulana Muhammad Dumadal Kubra. 9. Ibrahim Asmarakandi. 10. Raja Pandita. Ke-11 Usman Haji. Dan 12 Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiqnya orang Jawa, lebih terdesak ke bawah sehingga menjadi nomor 12 sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika benar-benar hendak diukur menurut syarah dan silsilah, tentu Sunan Kudus sudah keturunan yang kesekian kali jauhnya ke bawah. Kita maklum bahwa telah menjadi kebiasaan bagi Bani Hashim atau keturunan Alawiyin menjaga syarah nasabnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi melihat rentetan-rentetan yang ada itu baik di Maluku atau di Kudus, dongenglah yang banyak tertulis, bukan nasab keturunan yang sebenarnya, dan zamannya pun jauh ke bawah, yaitu jarak 700 tahun dengan Ja'far Shadiq yang sebenarnya. Di dalam sejarah Tidore, meskipun raja pertama dikatakan anak kandung dari Ja'far Shadiq, tetapi diakui pula bahwa raja yang mula-mula masuk Islam, Cirililiat, sultannya yang ke-9, masuk Islam pada tahun 1018 Hijriah. Raja Ternate yang mula-mula masuk Islam ialah Sultan ke-19, Sultan Zainal Abidin. Sultan Jailolo yang mula masuk Islam ialah Hasanuddin, Sultan ke-9. Dari segala catatan itu nampaklah betapa pujangga-pujangga istana telah berusaha membawa sultan mereka ke dalam lingkungan Islam. Walaupun agaknya nenek moyang itu belum Islam, dan dipelihara terus kemegahannya dengan menyandarkan kepada kepercayaan-kepercayaan kaum sufi.
Dipelihara pula kata pustaka orang tua bahwa nenek moyang raja berasal dari dewa. Karena keturunan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan istimewa dalam pandangan kaum muslimin, dibangsakanlah keturunan nenek moyang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa Ja'far Shadiq mendapatkan kedudukan istimewa sehingga di Maluku ada Ja'far Shadiq dan di Kudus ada Ja'far Shadiq? Ja'far Shadiq sebagai imam yang ke-6 dalam kaum Syiah, terutama Syiah Itsna Asy'ariyah, Imam 12. Beliau ini mendapat penghormatan yang istimewa pula dalam kalangan ahlu sunnah. Sebab beliau orang alim yang besar, dan yang teramat penting lagi, ada berita dalam kalangan kaum Syiah bahwa Ja'far Shadiq inilah yang mengajarkan dengan jelas tentang Nur Muhammad SAW. Ketauhidan Allah SWT serangkai dengan nubuat Muhammad SAW. Namanya telah masyhur di langit sebelum diutus ke bumi. Tatkala tubuh Adam alaihissalam telah diciptakan, dinyatakanlah kelebihan kepada seluruh malaikat, sebab dia mempunyai ilmu tidak ada yang lain. Dia mengetahui segala nama. Adam alaihissalam adalah mihrab, Ka'bah, pintu dan kiblat. Sujud kepadanya segala abrar dan ruhani yang bersinar. Dalam Adam alaihissalam inilah tersimpan Nur Muhammad SAW. Nur ini tersembunyi di bawah zaman sehingga sampailah dia zahir pada Muhammad SAW. Tubuh Muhammad SAW kembali ke dalam bumi, tetapi nur itu berpindah kepada kami, bersinar pada imam-imam kami. Kamilah nur seluruh langit dan seluruh bumi. Dengan kamilah jalan kelepasan dari siksa. Pada kamilah tersimpan rahasia ilmu, dan kepada kami kembali segala sesuatu. Dengan mandi kami terputuslah segala hujah, penutup segala imam, pembangun segala umat, tujuan segala cahaya, sumber segala amar. Kamilah yang seutama-utama makhluk, semulia-mulia orang yang bertaubat, hujah Rabbul Alamin. Selamatlah dan bahagialah barang siapa yang berpegang dengan wilayah kami dan mempergantungi tali kami. Di sini terdapatlah pertemuan kepercayaan kaum Syiah tentang imam-imam yang menjadi titisan dari Nur Muhammad SAW dengan kepercayaan kaum Sufi tentang kutub dan Nur Muhammad SAW. Tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Diambil sarinya, dijadikan pakaian raja-raja. Dipakai sejak dari tanah Melayu sampai ke Minangkabau dan sampai ke Maluku. Adapun penggabungan kepercayaan kaum Syiah yang ekstrim, gulat, dengan tasawuf yang sudah sangat jauh dari pangkalannya itu telah dipaparkan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Demikianlah dongeng yang kelima yang ditulis oleh Buya Hamka berkaitan kerajaan-kerajaan Maluku terdahulu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.